Jadi di sini untuk dari video itu sangat bermasalah. Aku pengen nge-share ke kalian, kita itu berusaha untuk bekerja itu profesional. Halo semuanya, what is up? Welcome back to AYP Cinema dengan aku Yogi. Dan bagi kalian yang baru join di channel ini, selamat datang. Dan nama aku Yogi. Aku seorang full-time videographer. Dan di sini aku sedang buat segmen baru yang kayaknya baru episode 3 yang aku namai dengan Everyday Shooting. Dimana aku bakalan nge-share tips and trick dan of course sampai kesalahan-kesalahan yang aku buat selama aku nge-shoot. Jadi bagi kalian yang nonton itu bisa nggak melakukan kesalahan yang sama seperti yang aku buat sebelumnya. So that's why I make this segment. Oke. Dan sebelum masuk ke pembahasannya lebih lanjut, jadi I'm feeling grateful. Aku ngerasa bersyukur banget karena udah mendapatkan kesempatan ini. Wow. It feels so good, you know. Karena selama ini aku cuma bisa lihat Kak Bunga itu dari layar lebar, kalau enggak ya di TV gitu. Ternyata aku bisa dapat kesempatan menjadi the man behind the gun for Kak Bunga Zainal. Oke, siap. I'm so happy for this. Jadi sebelum aku nge-shoot, jadi aku di briefing langsung sama Kak Bunga Zainal tentang apa yang disukain gitu. Jadi yang pertama itu Kak Bunga itu sukanya shoot yang clean gitu. Anggap kalau kalian itu belum tahu shoot yang clean itu kayak gimana. Jadi shoot itu nggak terlalu banyak detail yang distracted. Jadi gambar clean itu kayak gambar yang minimalis kayak gitu. Jadi nggak terlalu objek-objek yang mengganggu di dalam shot gitu. Dan selebihnya Kak Bunga itu suka sama tone yang agak kebiruan biar masuk aja di fitnya kayak gitu. Jadi aku diliatin fitnya kayak gimana. Jadi aku pengen dong yang tone-nya itu agak putih bersih dan tone agak kebiruan kayak gitu. Karena yang dilihat-lihat dari Kak Bunga itu sebelumnya itu videografer atau fotografer di Bali itu kebanyakan suka skin tone itu yang agak kekuning-kuningan. Ya termasuk aku kayak gitu. Jadinya aku berusaha aja biar mendapatkan hasil yang sesuai dengan seleranya Kak Bunga kayak gitu. Oke. Dan di sini kita itu bakalan nge-shoot di hotel kayak gitu. Jadinya kayak marketing hotel itu kerjasama sama Kak Bunga itu untuk mempromosikan hotel yang ada. Jadinya hotel itu berlokasi di Double Six Seminyak Bali kayak gitu. Jadinya di sini tantangan yang pertama itu yang aku dapat itu kayak gimana caranya kita itu nge-expose hotel itu kayak aslinya. Jadinya apa yang hotel itu jual, produk apa yang mereka serve, jadi itu biar kelihatan kayak aslinya. Jadinya kita itu harus ya nge-shoot ya sesuai aslinya gitu tanpa merubah apa-apa. Dan itu menurut aku suatu challenge dalam diriku. Jadi harus bisa lah. Untuk spot yang pertamanya itu kita ngambil pool. Jadinya kalau nggak salah itu kita mulai syuting itu sekitaran jam 10 pagi. Jadinya untuk cuaca di Seminyak itu lumayan terik dan panas. Jadinya kita itu harus selesai cepet-cepet. Jadi ya harus gercep aja gitu. Dan di sini pengalaman aku nggak terlalu banyak ngedirect. Jadi karena itulah bagusnya karena yang kita shoot itu memiliki ekspektasi. Jadinya kurang lebih kayak gini bakalan shootnya. Jadinya ya Kak Bunga ya tinggal gerak-gerak aja. Jadinya aku cuma perlu ya anggap nyari frame dan expose it well. Jadi itu bakalan aman banget buat aku. Dan di sini di spot yang pertama
kita nggak punya masalah sama sekali. The shot was perfect, the weather is perfect, dan ya, gambar bocor nggak ada, dan everything is good. Dan yang terpenting adalah the person in front of the camera is perfect. Jadi kayak aku itu kayak dimanjain banget sebagai shooter, karena ya nge-shootnya gampang banget ya, tinggal shoot aja langsung jadi aja semua gambarnya. Oke. Dan itulah keuntungan nge-shoot Kak Bunga. Oke. Dan setelah dari pool kita langsung lanjut aja ke lokasi yang kedua atau ke spot yang kedua, yaitu kita itu diarahin untuk ke restorannya. Dan di sini seingat aku sih kita itu nge-shoot di restorannya itu ya sekitaran jam setengah 11-an kayak gitu ya, karena di pool itu kan nggak terlalu lama kita. Dan di sini kita dikasih spot yang terbaik di sini, dan dari mata melihat itu kelihatannya perfect, bagus banget karena tempatnya sejuk, anginnya ya sepoi-sepoi basah gitu, sepoi-sepoi sih. Oke, pokoknya anginnya bagus, pokoknya adem banget. Dan dari tempat duduknya itu udah kelihatan pantai Double Six, which is really great. Tapi hal itu nggak terlalu bagus di kamera. Jadi nggak selalu apa yang indah mata memandang itu ya bagus juga kelihatan di kamera, karena ya cara manusia memandang itu sama kamera, apa yang dilihat kamera itu udah beda. Karena anggap contoh di sini ya aku bermasalah dengan shadow, sementara anggap contoh nggak mungkin dong kita itu nge-shoot restoran dengan ada makanan yang enak kayak gitu, kita nge-shootnya siluet semua, jadinya nggak lucu banget gitu kalau kita itu kayak gitu. Jadinya itu adalah downside menurut aku, karena anggap contoh jadi aku ngeditnya itu harus turunin kontras banget, jadinya gambarnya itu kurang kontras aja, itulah kelemahannya gitu. Jadi kalau kalian itu belum tahu gambar kontras itu kayak gimana, jadinya kontras itu yang membedakan dari highlight dan shadow. Jadinya semakin keras kontras itu semakin jelas perbandingannya dari highlight dan shadow. Jadi kalau kalian belum tahu highlight dan shadow itu apa, jadi highlight itu adalah bagian terang dari sebuah gambar. Anggap contoh di sini di pipi aku yang ini itu kan anggap terang, itu adalah dinamakan dengan highlight. Jadi dan contoh anggap di sini, anggap tangan aku di sini. Nah, ini tangan aku ini adalah termasuk dengan shadow, yaitu bagian gelap dari sebuah gambar. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Oke. Dan setelah itu kita lanjut ke spot yang ketiga, yaitu kita itu diarahin untuk menuju spa. Dan bagi kalian yang belum tahu, spa itu kebanyakan di mana aja itu bernuansa ya remang-remang atau gelap. Jadinya tujuannya itu ya mungkin biar orang-orang itu yang berkunjung ke spa itu ya nyaman, karena kan spa itu tujuannya itu untuk relaxing. Jadinya ya cahayanya itu ya di seminimal mungkin kayak gitulah contohnya. Ya of course di sini ya kita mendapatkan suatu masalah of course, karena kita itu harus nge-shoot di low light. Ya sebagai akibatnya itu ya of course shoot kita itu jadi noise sedikit. Dan di sini aku tuh ya kurang lebih aku tuh pakai ISO itu di atas 1000. Anggap contoh kalau di sini itu sekitaran 2000 sampai 2500 kayaknya aku pakai. Atau ada beberapa shot itu aku sampai pakai itu di 5000 kayak gitu. Jadinya ya jangan heran kalau gambarnya itu agak noisy. Dan fun fact, di hotel ini ternyata spanya itu bagus banget dari segi lightingnya sebenarnya. Dan favorit aku itu ya di warna hijau ini. Dan di sini kalau kalian itu udah ngikutin Instagram aku, pokoknya aku tuh seneng banget nge-shoot yang namanya shadow kayak gitu, kayak gelap,
kayak siluet kayak gitu. Ya pokoknya sejenis itulah. Dan di sini tempatnya sebenarnya asik banget untuk nge-shot kayak gitu. Apalagi kita itu bisa lah nge-explore berbagai angle lah untuk shot itu. Tapi di sini aku pengen nge-share ke kalian, kita itu berusaha untuk bekerja itu profesional. Kayak kita itu mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi anggap contoh kalau ini temanya itu kan traveling, kayak enjoy the moment, something like that. Jadi kalau kalian itu nge-shoot, anggap maksudnya aku waktu itu nge-shootnya itu kayak gitu, jadinya nggak masuk di konsep, kayak buat apa shot yang siluet-siluet ini gitu loh. Dan langsung lanjut, jadi kita itu langsung ke tempat spanya jadinya. Dan of course di sini ya spanya itu ya emang remang-remang kayak gitu. Dan lampunya of course dinyalahin dong untuk membantu cahaya di ruangan itu. Dan you know what, lampunya itu adalah LED. Dan you know what, lampu LED itu nggak pernah berteman dengan kamera. Karena mereka itu kontras, jadinya kalian itu bisa lihat shot aku kayak gini. Jadinya itu flickering banget. Dan kalau ini di foto sih nggak terlalu mengganggu ya. Karena ya nggak sekali jepret nggak ada flicker-flickeran sih gitu loh. Yang penting jepretnya itu aman aja, banyakin aja biar nggak pas kita itu pas jepretnya itu nggak pas flickernya aja gitu loh. Jadi di sini untuk dari video itu sangat bermasalah, meskipun aku itu pakai frame rate berapa tetap bakalan flicker gitu, karena ya mungkin ya nggak ngerti juga, aku nggak bisa jelasin secara teknis gitu. Dan kita lanjut ke next spot, yaitu tempat dimana orang-orang itu setelah spa itu relax, minum teh kayak gitu. Jadi aku nggak tahu tempatnya apa namanya. Jadi kalau kalian itu tahu tempatnya itu ya bisa komen aja, oke? Dan di sini aku melakukan kesalahan lagi yang lucu banget. Karena di sini tempatnya itu sangat perfect, the lighting was perfect, everything is perfect. But karena terang banget, pokoknya nggak terang, karena terang lumayan terang, jadi aku itu nggak ngeh lampu LED-nya nyala lagi gitu loh. Jadinya ya of course flicker juga gitu. Padahal sebenarnya I expose it well of course. Dan ada satu kesalahan, yaitu LED tidak berteman dengan kamera, which is kinda sad, okay? Dan setelah itu ya kita itu ke lokasi yang terakhir, yaitu kamar. Oke, jadi di sini ya kita itu pengen nge-show kamarnya itu kayak gimana. Dan di sini everything is perfect. Karena anggap contoh kalau aku tuh nge-shoot di kamar, aku tuh kayak keinget waktu zaman aku itu lagi sering-seringnya nge-shoot wedding. Ya sekarang sih hampir nggak pernah ya karena udah jarang dapet job wedding. So sad. Oke, jadi itulah bacotan kali ini guys, semoga bermanfaat. Dan jika kalian memiliki pertanyaan atau saran tentang konten yang ada di channel ini, kalian itu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Jadi jangan malu-malu untuk bertanya, karena kita itu teman. Jadi kalau kalian memiliki kesulitan, ya silahkan aja, tinggal jangan malu-malu, tinggal komen atau kalau enggak DM aku di bawah di ayp.cinema, okay? So see you in my next video. Peace.